Sahabat Al-Husna, alhamdulillah sekarang kita mempelajari apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Ya, di dalam kita berkomunikasi, ya di dalam bahasa Arab, kalimat itu bisa jadi kalimat sempurna atau kalimat yang tidak sempurna atau menggantung. Ya, bisa kita pahami kalimat sempurna itu berarti kalimat yang ketika selesai kita mengucapkan kalimat tersebut itu bisa dipahami ya secara sempurna oleh orang yang mendengarnya. Ya, terkadang juga kita mengucapkan satu kata dan itu bisa dipahami secara sempurna. Ya, dan itu sudah memenuhi kalimat yang sempurna. Di dalam bahasa Arab, kalimat yang sempurna ini disebut jumlah mufidah atau kita singkat dengan jumlah. Atau istilah lainnya adalah al-kalam. Ya, perlu dicatat ya di sini, ini adalah istilah untuk ilmu nahwu. Ya, istilah untuk ilmu nahwu. Dalam istilah ilmu nahwu, jumlah mufidah atau kalam ini memiliki syaratnya. Syaratnya ada 4 ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam Jurumiyah atau Alfiyah ya. Yang pertama adalah al-lafdhu. Al-lafdhu yaitu diucapkan dengan lisan. Jadi kalau dalam bentuk tulisan itu belum memenuhi jumlah mufidah. Kenapa? Ya, karena bisa jadi tulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Nah, makanya itu nanti ada ilmu mengi'rabnya. Ya, bagaimana i'rabnya nanti akan menghasilkan makna yang sempurna yang diinginkannya. Beda cara mengi'rab, beda cara mengucapkan, tentu akan menjadi berbeda maknanya. Kemudian al-murakkabu. Ya, setelah diteliti ternyata kalau kita hanya mengatakan satu kosakata, ya itu akan membingungkan orang yang mendengarkan. Ya. Kalau kita hanya sebutkan rumah, berarti kita hanya tidak bermaksud, seolah-olah tidak bermaksud untuk menyampaikan sesuatu. Ya, seolah-olah hanya bicara sendiri saja. Ya. Belum ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang diajak bicara. Maka di sini perlu minimal 2 kata atau lebih. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mufid, yaitu dipahami secara sempurna. Ya, dipahami secara sempurna. Artinya kosakata itu kosakata yang bisa difahami. Kosakata yang bisa difahami. Dan susunan katanya juga nanti susunan kata yang bisa difahami. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i. Ya, ini ada 2 maknanya. Yang pertama diucapkan dengan sengaja. Jadi orang yang ngelantur itu tidak dianggap sebagai pembicara ya, di dalam istilah ilmu nahwu ini. Kemudian dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab, karena bahasa lain tidak bisa di-i'rab ya, tidak bisa dipelajari perubahan akhir katanya. Ilmu nahwu ini khusus untuk mempelajari perubahan kata di dalam bahasa Arab ya. Makanya disebutkan dalam syarah Syekh Al-Utsaimin ya, tulisan, isyarat ya, dan komunikasi-komunikasi lainnya yang tidak berbentuk lisan ya, itu masih belum dikatakan sebagai al-kalam atau jumlah mufidah. Meskipun secara bahasa itu bisa dikatakan sebagai kalam ya, secara bahasa Arab ya bisa dikatakan sebagai kalam, tapi di dalam ilmu nahwu itu belum memenuhi syarat. Karena sebagaimana sebelumnya kita sudah bahas ya, karena kita akan menentukan dengan ilmu nahwu itu akan menentukan hukum i'rabnya, tanda-tanda i'rabnya, kemudian alasan-alasan perubahan i'rabnya. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan.